Shalom, berjumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, semoga kita semua diberikan kesehatan. Hari ini saya akan berbagi cerita. Kali ini kisah tentang 10 orang kusta yang saya ambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tentunya kisah ini sudah pernah kita dengar, bahkan sering kali kita baca. Tapi bukan itu poinnya, seberapa sering kita baca atau kita dengar. Tapi kita percaya setiap kali kita membaca atau mendengar firman Tuhan, pasti ada sesuatu kata yang menempel di pikiran kita, dan itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang akan kita lakukan di saat kita kena sakit penyakit, atau kehilangan uang, atau rumah tangga berantakan, atau ada masalah, persoalan, dan perkara yang sudah kita berusaha tapi sudah mentok kiri dan kanan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap bersyukur atau mengeluh? Apakah kita tetap bisa memuliakan Tuhan atau bersungut-sungut? Dan kebanyakan dari kita, ketika kita mendapatkan persoalan hidup, kita pasti akan lari ke Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan berharap supaya Tuhan mengangkat masalah kita dan diberi jalan keluar. Salah tidak? Enggak, cuman ada satu yang kurang. Hari ini kita bisa belajar dari kekurangan itu dari Injil Lukas tentang kisah 10 orang kusta. Apa yang dilakukan mereka dan kita termasuk yang mana? Penyakit kusta adalah suatu penyakit yang menular. Dahulu di zamannya Yesus, orang yang kena sakit kusta itu dianggap kena kutukan atau hukuman dari Tuhan. Jadi mereka diasingkan atau ditaruh di suatu tempat yang tidak boleh membaur dengan masyarakat. Dan apabila ada masyarakat yang hadir atau datang ke kampung itu, mereka harus berteriak atau membunyikan lonceng supaya orang-orang tidak jadi mendekat. Pada suatu hari ketika Yesus sedang menuju Yerusalem dan dia menyusuri perbatasan antara Galilea dan Samaria, dan ketika masuk suatu desa orang kusta itu, datanglah 10 orang kusta itu menemui Yesus. Tetapi mereka berdiri dari kejauhan dan berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Di sini kita mau mencoba melihat atau merefleksikannya apa yang mereka lakukan. Mereka meminta tolong kepada Yesus supaya disembuhkan. Mungkin mereka pernah mendengar bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan. Jadi mereka berteriak minta tolong supaya mereka disembuhkan. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ini di luar kebiasaan dari Yesus. Biasanya kalau Yesus mau menyembuhkan, Yesus itu langsung menyentuh atau langsung di tempat. Tetapi kali ini Yesus menyuruh mereka pergi untuk menghadap imam-imam. Tetapi luar biasanya, mereka itu taat dan mau mengikuti perintah Yesus. Mereka berjalan menuju ke imam-imam, tetapi di tengah jalan mereka sembuh. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Seperti orang kusta tadi, mereka itu taat. Nah,
Kalau kita taat dan mau, kita juga pasti bisa disembuhkan. Seperti contoh umum, kalau sakit, kalau kita taat dan mau minum obat dan menjaga kebersihan, pasti sembuh. Betul kan? Tetapi dari 10 orang kusta itu, hanya satu yang kembali sambil memuliakan Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, dia tersungkur, sujud di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur. Lalu Yesus bertanya, bukankah yang ke-10 orang itu sudah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Ini pelajaran kita yang kedua. Kita termasuk yang mana? Yang kembali atau tidak kembali? Umumnya, ketika masalah persoalan kita teratasi, ya perkara selesai, sakit penyakit sembuh, atau hutang piutang lunas, kita sering lupa untuk berterima kasih atau mengucap syukur. Kita lupa bagaimana perjuangan kita saat terpuruk, kita datang kepada Tuhan dengan doa tak jemu-jemu dan berteriak minta tolong. Tetapi setelah semua dikabulkan, kita berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kadang-kadang itu semua kita anggap sebagai usaha kita, kekuatan kita, atau kemampuan kita. Namun ketika kita merefleksikannya dari cerita 10 orang kusta itu, kita bisa melihat perbandingan 1:9. Artinya mayoritas 90% itu tidak kembali kepada Tuhan. Dan untuk pelajaran kita yang ketiga, kita bisa melihat di ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini soal keheranan Yesus dan sebuah teguran bagi kita. Kita yang sudah menerima berkat anugerah yang berlimpah dan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Seringkali ketika kita ada persoalan, kita datang, setelah selesai kita meninggalkan dan kembali kepada diri kita yang dulu. Di ayat 18 kita diajarkan untuk berlaku seperti orang Samaria, di mana orang Samaria itu dianggap kelas 2, orang tersingkir atau orang yang kafir oleh bangsa Yahudi. Tetapi orang Samaria itulah yang kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih. Mari teman-teman yang terkasih, janganlah kita datang kepada Tuhan di saat kondisi kita sedang terpuruk atau buruk saja. Tetapi datanglah dan bersyukurlah senantiasa dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita, dan kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.